Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pak Ramli. Tadi kita sudah mendengarkan bersama tentang visi yang disampaikan oleh Pak Ramli, di mana beliau juga punya visi, yaitu tentang bagaimana mewujudkan peserta didik. Intinya seperti itu. Apakah dari sisi karakternya, apakah yang berkaitan dengan jiwa-jiwa Pancasila, dan secara umum bagaimana mampu mengidentifikasi hal-hal yang baik yang ada di sekolah. Saya kira itu dari Pak Ramli. Terima kasih banyak Pak. Mungkin ada dari teman yang lain, mungkin kita anukan dulu barangkali, sampaikan dulu masing-masing anunya kembali, baru kita diskusikan atau kita ambil apa namanya? Mungkin atau seperti apa? Atau begini Pak Sam, bagi kelompok dulu atau bagaimana? Ada ketuanya atau bagaimana? Iya, karena bentar. Iya, karena kebetulan ini kita belum membagi apa namanya, belum menentukan ketuanya. Ini tadi saya hanya sebagai hostnya untuk sementara. Oh iya. Oke Pak Sam. Bapak Haji tadi berikan amanah kepada saya sebelum kita masuk sebagai host untuk sementara untuk mengendalikan room ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Ramli sudah diberikan saran. Kita sebaiknya dulu bentuk kelompok dulu ya, tentukan ketuanya dulu, ya, baru ya mungkin ada dari Bu Anti, silakan dulu. Silakan Bu Anti. Disampaikan dulu visinya, Pak. Begini barangkali Bu, sebelum kita sampaikan kembali visi misinya, kita bentuk dulu kelompoknya barangkali. Oh iya siap. Dari ketuanya, wakilnya atau sebagai sekretaris, tidak usah bendahara karena tidak ada uangnya. Iya. Kita sepakat saja karena kita di sini 4 orang, 5, 4 deh. Saya lihat ini 4 nih. Iya, kita 4 orang. Saya kira 5. Siapa terus satu? Apa satu nih? Dia pasar di mana Hah? Pak Komar. Iya, Pak Kamar nih, Pak Kamar. Iya, Kamarding. Iya. Bu Sunarti. Hah? Bukan Bu Sunarti di? Iya, siapa yang sekarang yang P1 itu yang Pak Muhairal. Hah? Iya. PP-nya. PP-nya Pak Muhairal. Kita kekurangan 1 ini. Pasar kayaknya. Hah? Pasarir Pak, Pasarir. Belum ada saya lihat. Pasarir. Siapa lagi? 1, 5 Ji. Iya, sudah 5, sudah cukup. Iya. Terima kasih Pak Muhairul. Iya. Sama-sama Pak. Ayo Pak. Terima kasih. Nah, kita lanjut. Sambil kita menunggu Pak Sahril bergabung. Iya Pak Sahril ya, karena kemarin beliau dulu di pendampingan P1 pertama, saya kedua jam 11. Iya. Kita tunggu, mungkin beliau masih di room sebelah, barangkali. Enggak ada yang ingatkan. Ya. Atau beliau mungkin lupa. Baru kita sudah terputus hubungan ke sebelah. Mudah-mudahan diingatkan kembali. Mungkin sebelum kita tunggu beliau, sambil kita tunggu, kita bentuk dulu ketua kelompoknya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, ketuanya? Kita langsung pilih saja dulu. Karena tidak ada Pak Sahrir sebagai pelengkap ini. Sebelum kita lanjut, persilakan Ibu Anti untuk menyampaikan visinya yang tadi sudah disampaikan di di kelompok ROM 1. Bagaimana Pak? Pak Swandi? Pak Swandi? Kita pilih dulu? Atau ada masukannya Pak? Ya, mungkin Pak Swandi dalam kondisi kurang stabil. Ya. Iya, halo. Iya, silakan Pak. Iya, visi ini Pak. Iya. Anda Bapak sampaikan dulu visinya Pak. Bapak. Iya, kebetulan tadi saya terlambat masuk. Kalau visi kita mau pilih dulu ketua kelompoknya dulu, karena tidak ada pesan. Belum masuk dulu. Oh iya.
ya, kita tetapkan dulu ketua kelompoknya siapa, barangkali kita di sini tunjuk sebagai ketua kelompok karena Pak Sahir juga belum masuk di room. Ya, seandainya beliau ada hadir, mungkin bisa kita ini. Tapi ini tidak apa-apa, yang ada saja dulu. Iya. Iya. Kalau kita, saya Pak, kita mau. Ya, saya. sama. Iya, sama. Iya. Kita pasang. Iya. Iya. Ya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi ketua kelompok. Ya. Baik, kalau begitu, ketua kelompok saya dan mungkin sebagai wakilnya Pak Ramli. Ya, enggak apa-apa. Ya. Natulennya mungkin Ibu Anti ya, karena perempuan satu mewakili. Ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, Pak Suandi bisa disampaikan visi misinya, visinya? Oh iya, siap. Iya bisa. Sampaikan kembali visinya Pak. Terima kasih Pak Ketua karena sudah diberi kesempatan. Ya. Kalau visi saya itu apa? Yang mengarah kepada siswa adalah membangun nilai inovasi dan kreativitas siswa dalam wadah platform e-learning. Dalam apa Pak? Dalam wadah platform e-learning. Pembelajaran digital. Iya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Dalam bentuk pengembangannya Pak? Kalau bentuk pengembangannya itu membangun kolaborasi dulu dengan guru-guru maupun antar sekolah untuk membangun situs e-learning, kemudian memanfaatkan Google Site dan Canva untuk mengembangkan e-learning dan dibagikan kepada siswa. Iya. Untuk dimaafkan. Iya. Terima kasih Pak untuk visinya dan pengembangannya. Mungkin kita persilahkan untuk Bu Anti juga menyampaikan karena tadi sempat terputus ya, Bu Anti untuk menyampaikan visinya kembali. Silahkan Bu Anti. Makasih banyak Pak Ketua. Jadi visi saya di sini yaitu membangun generasi penerus yang berkarakter dan berkompetensi untuk menjawab kebutuhan zaman. Ya. Kalau anunya Bu, bentuk pengembangannya? Yaitu berkolaborasi dengan semua warga sekolah, bagaimana dapat mengembangkan bagaimana membicarakan kiat-kiat mengembangkan kompetensi murid dan menanamkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Pak. Iya, terima kasih. Ya, tadi kita sudah semua menyampaikan visi kita dan bagaimana bentuk-bentuk pengembangannya. Alhamdulillah, Pak Sahir sudah bergabung dengan kita. Jadi, ya, alhamdulillah Pak Sahir sudah masuk di room. Terima kasih Pak Sahir, selamat bergabung. Iya, selamat Pak. Jaringan kita putar-putar terus panitung nggak? Bilang kenapa? Itu ya Pak, bilang di mana tersangkut ini. Jadi putar-putar terus. Iya Pak, terima kasih Pak, selamat bergabung. Jadi kita tadi Pak sudah putuskan pemilihan sementara ketua kelompok dulu. Jadi yang alhamdulillah kesepakatannya adalah saya sebagai ketua kelompok, ada Pak Ramli wakil dan Ibu Anti sebagai netuleng. Kalau ada hal-hal yang penting dianggap penting untuk ditulis. Demikian Pak pembagiannya, dan kita tadi Pak sudah menjelaskan semua, sudah menyebutkan kembali termasuk visi masing-masing teman-teman CPG. Mungkin Bapak barangkali bisa juga sampaikan kembali dan jelaskan sedikit tentang visinya kembali dan bagaimana pengembangannya atau penerapannya kembali. Silakan Pak Sahir. Oh iya, terima kasih Pak Sam.
Iya, iya. Jadi visi saya tadi yang saya sebutkan itu mewujudkan pribadi yang berakhlak mulia, mandiri, sehingga anak-anak bisa berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Seperti itu Pak. Jadi adapun yang bisa yang saya lakukan yaitu bagian B membuat pertanyaan, maksudnya begitu Pak Di? Yang baknya itu. Tidak kuingat suara. Iya. Bagaimana bentuk pengembangannya, Pak? Dari visi misi yang Bapak sebutkan, bentuk pengembangannya seperti apa? Kalau pengembang, bentuk prakarsa pengetahuannya. kalau menurut saya Iya, iya, iya. bentuk pengembangan untuk peserta didik kita yaitu melakukan perlakuan yang apa namanya? Perlakuan yang adil. Ya, perlakuannya adil dan berakhlak mulia, Ya. sehingga anak-anak bisa diberikan untuk berkreasi, mengembangkan bakatnya sesuai dengan bakatnya masing-masing. Seperti itu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan semua visi tentang diskusi kelompok kita pada sore hari ini, ya, di mana kalau kita melihat dari visi kita semua yang telah kita sampaikan itu memang mengarah kepada satu tujuan di mana peserta didik mampu mewujudkan peserta didik yang tentunya berprestasi, memiliki karakter, berbudaya, serta mampu bersaing menghadapi segala tantangan global yang ada. Ya. Nah, itu visi saya. Ya. Dan inti dari Bapak Ibu yang disampaikan itu intinya mengarah ke sana semua. Di mana bentuk prakarsa pengetahuannya, di mana kita diantaranya mampu menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik secara global dalam kehidupannya, terutama dalam sehari-hari, baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai tugas kita di sini dari diskusi ini kita sudah menentukan visi, kita sudah membuat pernyataan atau prakarsa pengetahuannya, pengembangannya, dan tentu nanti ini bentuk tugasnya mungkin sebagaimana yang sudah ada contoh bagan yang yang disampaikan Bapak fasilitator kita, itu di situ ada contoh di situ bentuk bagang atau kolom, di mana di sana ada bentuk-bentuk pertanyaan yang muncul di dalam tugas ini. Ini yang mungkin nanti kita rumuskan, Pak. Mungkin kita memilih satu ya? Atau seperti apa Bapak Ibu sekalian tugas ini, Bapak Ramli? Ya, memilih satu, Pak Sam. Iya, memilih satu ya? Iya, memilih satu. Atau tidak bisa dikombinasikan? Iya, makanya untuk itu Pak, bagusnya kita Ya, kombinasikan saja dari satu visi, kita masing-masing mengambil yang mana pas kalimatnya, cukup tidak terlalu panjang tapi memang mengena seluruhnya begitu. Jadi kita bisa rumuskan satu visi bersama. Iya. Kita barangkali bisa mengambil dasar Pak ya. Ini kalau visi saya ini terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter, berbudaya,
serta mampu bersaing menghadapi tantangan global. Mungkin ini bisa direvisi, dimasukkan visi Karakter di situ pas. ya. Mungkin dimasukkan juga karakter profil Pancasila begitu Pak Sam. Ya, sudah ada. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter Pancasila, berbudaya, serta mampu bersaing menghadapi tantangan global. Ya. Bagaimana? Ya, sedikit dulu Pak Sam, saya tambahkan. Iya, silakan Pak, silakan. Saya nanti kalau- saya ketik juga masukannya, tambahannya. Iya, sebelumnya saya mohon maaf ini karena sebenarnya kurang enak badan, panas skin. Kurang fit, lagi kurang fit. Dikondisikan, Jadi Pak. saya tambahkan sedikit Pak. Jadi kalau menurut saya yang perlu ditambahkan adalah terbentuknya peserta didik yang berkarakter unggul dalam prestasi dan mengamalkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Terbentuknya peserta didik yang unggul, Pak ya? Yang berkarakter Pak, unggul dan berprestasi dan mengamalkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Oh iya Pak. Berkarakter Pak ya. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, mana Pak Sahrir? Jaringannya barangkali. Ya. Barangkali yang lain, Pak Ramli atau Pak Swandi? Kalau komplit mikir rasa sama Pesita karena sudah berkarakter, berbudaya dan punya daya saing. Iya, punya daya saing. Oh ya, cukup. Ataukah mungkin dari teman-teman yang lain ada kata-katanya yang bisa diubah atau bagaimana Kak? Iya. Kalau menurut saya komplit nih. Iya, karena ini sudah hampir sama dengan anunya Pak juga sama di Pak Sahrir ya. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter Pancasila, berprestasi, berbudaya dan mampu bersaing menghadapi tantangan global yang ada. Nah, dari Pak Ramli ada Pak tambahan? Mungkin anunya Pak Sam, anunya anak-anak di sini kan kita fokus di sini aset apa di sekolah, artinya yang sesuai dengan sekolah yang terus yang pencapaiannya supaya bisa terwujud itu visi kita dan bisa tercapai. Mungkin di situ Pak Sam nilai-nilai Pancasila yang masuk enam itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis dan kreatif atau bergotong royong. Ya, padat atau singkat atau padat. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter, apalagi Pak? Bisa ditambah di sini? Iya, bisa ditambah. Bisa mungkin Pancasila juga beriman dan bertakwa bisa juga di situ. Berkarakter, mungkin masih di dalam ini Pak, enggak ya? Berkarakter Pancasila begitu. Kalau cerdas. Cerdas masuk di juga. Berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia masuk di. Iya, berakhlak mulia di. Iya, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Berakhlak. Ya, kerumus nih. Mulia. Ya, terima kasih Pak. Berakhlak mulia. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter Pancasila, berakhlak mulia, berbudaya, ujungnya Pak, serta mampu bersaing menghadapi tantangan global. Kalau menurut saya Pak, karakter profil Pancasila. Karakter profil pelajar Pancasila. Oh, karakter profil pelajar Pancasila. Masuk di situ Pak, ada yang masuk? Iya, sudah masuk Pak di terwujudnya peserta didik. Saya ulang Pak ya. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter Pancasila, berakhlak mulia, berbudaya serta mampu bersaing menghadapi tantangan global. Oh iya. Hah? Iya. Bagaimana Pak Sahri? Iya, saya kira pas itu Pak, karena menurut saya
kalau visinya sudah mengarah ke peserta didik atau anak, bukan ke lembaganya, saya pikir sudah mantap itu, Pak. Oh iya Iya, betul Pak ya. Ya, sebagaimana tadi disampaikan Pak Haji, ya bahwasanya di mana visi itu betul harus mengarah kepada peserta didik, bukan ke lembaga tertentu atau sekolah. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah visi kita sudah sepakat, dan mungkin anunya lagi pernyataan prakarsa pengetahuannya, pengembangannya ya. Mungkin ini juga perlu kita fokuskan. sebentar dulu Pak Sam. Oh iya Pak, silakan Pak. Pak Sari silakan. Untuk teman-teman yang ada semua di sini tuh, maksud saya mungkin visinya di sekolah mungkin pernah kita lihat atau sering baca, rata-rata mungkin itu dia fokusnya ke lembaga. Kemana? Ke lembaga. Iya betul. Iya, rata-rata saya perhatikan itu fokusnya ke lembaga. Terus maksud saya bagaimana caranya supaya visi yang berfokus ke lembaga itu seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, untuk fokus ke peserta didiknya. Maksud saya langkah-langkahnya seperti apa Iya betul Pak ya. yang bisa kita ambil. Anunya mungkin di sekolah Pak, aset apa yang di sekolah yang pencapaiannya itu, sehingga dilakukan artinya anak-anak terwujud bisa tercapai itu. Artinya disinkronkan antara lembaga mungkin Pak, lembaga dengan kan berpihak pada anak-anak ini. Disinkronkan juga dengan lembaganya sedikit, mungkin seperti itu. Iya Pak. Iya betul Pak, karena karena kapan tidak dihubungkan, karena susah juga, karena yang mau ditempati itu adalah lembaganya di sana. Iya Pak, cocok Pak. Iya, penunjang sebagai penunjang. Iya, supaya ada teman sejawat juga, begitu. Iya. Anunya pasang suaranya. Mic Pak. Iya, mic-nya. Ya Pak, terima kasih. Ya, baik. Tadi kita sudah menyebutkan sepakat visinya, dan tinggal bagaimana kita mewujudkan visi ini juga di sekolah ya, menyesuaikan, dan bagaimana kita mampu menjelaskan, memberikan pemahaman tentang visi ini yang sejalan dengan guru penggerak, dan tentunya memberikan pemahaman baik kepada kepala sekolah atau teman-teman guru, sehingga mereka betul-betul bisa menerima masukan kita, dan mungkin tahun-tahun yang akan datang itu visi tersebut bisa dimasukkan termasuk dari apa yang kita telah sepakati, apa yang kita buat ini. Itu bisa barangkali nanti tinggal bagaimana pemahamannya kepada kepala sekolah, kepada teman-teman, sehingga visi ini bisa diterima dan juga memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru penggerak ini. Mungkin demikian mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, bagaimana tentang visi ini. Dan adapun prakarsa pengetahuannya, kalau saya tadi Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana menanamkan nilai karakter ya berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, dari diskusi ini Bapak Ibu sekalian, sebentar ini kan kita akan membuat kembali untuk didiskusikan pertemuan selanjutnya. Kita merancang bagaimana bentuk-bentuk pertanyaan yang tentunya muncul di dalam pembelajaran selanjutnya. Ada pertanyaan saya lihat di contoh-contoh yang saya baca itu, di mana kadang kita membuat pertanyaan, misalnya diantaranya di tentang apa di situ namanya itu,
misalnya siapa saja yang berperan di dalam mewujudkan kegiatan penanaman karakter, ya, berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat, dan juga kapan rencana kegiatan itu, penanaman karakter itu atau berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari itu diterapkan di lingkungan sekolah atau di masyarakat kita. Ini mungkin bentuk-bentuk pertanyaan seperti inilah. Misalnya juga diantaranya siapa yang dapat memantau pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan ketika visi misi ini diwujudkan di sekolah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini tentu sebagaimana dalam modul ini itu ada di kolom ketiga, itu ada tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, diantaranya itu tadi contoh Bapak Ibu sekalian. Ya, itu contoh dari pertanyaan-pertanyaan dari dari prakarsa pengetahuan yang sempat saya baca-baca. Itu muncul pertanyaan yang seperti itu yang berkaitan dengan visi yang saya buat ya. Nah, menjawab pertanyaan satu bahwa siapa saja yang berperan dalam mewujudkan kegiatan penanaman karakter misalnya, itu jawaban pertama itu semua warga sekolah tentunya. Jadi semua warga sekolah tanpa terkecuali, ya, baik orang tua dan masyarakat ya, di sini. Jadi tentunya orang tua juga tentu harus memahami peran mereka sebagai orang tua, bagaimana mereka ketika mereka sampai di sekolah, bagaimana mereka berkarakter, bersikap. Dan ini juga memang penting, karena memang kita sadari sebagian orang tua kita kadang kalau mereka datang di sekolah, ya kadang memang ada tidak sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Untuk itu, bagaimana kita juga bisa memberikan pemahaman baik kepada peserta didik kita, orang tua atau wali dari peserta didik kita, agar mereka tentunya bisa menyelesaikan dan bisa memiliki karakter yang baik ketika mereka misalnya berada di lingkungan sekolah. Nah, kedua, Bapak Ibu sekalian, yang dalam bentuk pengembangan pertanyaannya ya tadi, di mana pertanyaannya kapan rencana kegiatan penanaman karakter tersebut? Misalnya, kapan? Tentu setiap pelaksanaannya ketika pembelajaran di sekolah dan karakter di luar lingkungan sekolah. Tentunya pada saat belajar, pada saat hari aktif belajar dilaksanakan di sekolah. Itu tentunya pelaksanaannya dilakukan baik penanaman karakter itu terhadap peserta didik atau ketika orang tua siswa menghadiri misalnya lulusan ya ketika kelas 6 atau memang memanggil penaikan kelas antara kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3. Di situ kadang kesempatan memang untuk memanggil orang tua siswa. Ya. Nah, barangkali itu Bapak Ibu sekalian di antara bentuk-bentuk pengembangan dari tugas kita yang akan kita lakukan ini dari diskusi ini. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman sekalian, dari Bapak Ibu yang berkaitan dengan diskusi kita pada hari ini. Silakan Pak. Ya, dari apa yang saya sampaikan ini gambaran supaya kita bisa mewujudkan visi kita terutama di sekolah. Karena saya lihat tugas kita ini yang akan kita buat ini nanti dalam bentuk sebagaimana PowerPoint atau yang semisal dengannya yang akan kita tampilkan nanti, yang akan kita buat kembali. Dan ini akan didiskusikan kembali. Oleh karena itu tadi acuan atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana mewujudkan visi kita di sekolah. Untuk sementara dari saya ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi tambahan dari Bapak Ibu sekalian atau dari teman-teman yang berkaitan dengan kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan. Ya, silakan Pak Ramli. Baiklah, Pak Sam.
Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau prakarsa perubahan ya, Pak Sam, biasanya pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Apakah termasuk juga apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Tindakannya di sini mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya pengembangan kreativitas anak. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak di kelas. Terus kalau anunya pesan, apanya lagi? Bakjanya. Kan di sini apakah termasuk juga? Belum masuk di situ pesan? Baik, Artinya Pak buat Ramli. pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi dan jabarkan rencana dan atur eksekusi. Ya. Apakah juga itu pesan? Atau sebentar itu? Iya, itu nih sebentar yang kita akan susun, Pak. Bagan-bagan itu dalam bentuk kolom pertanyaan. Karena saya lihat juga itu, saya sempat baca Pak, dan pahami. Memang saya juga masih kurang jelas ini sebenarnya. Itu apa yang tadi saya sampaikan itu sudah betul itu apa yang disampaikan oleh Pak Ramli itu, yaitu seperti itu tadi diantaranya. Seperti yang saya juga sebutkan tadi, bentuk-bentuk pertanyaannya dan bagaimana bentuk pelaksanaan dari pertanyaan itu, ya. Seperti yang disebutkan Pak Ramli, apa yang harus saya lakukan, dan yang dilakukan adalah tentunya di sekolah yang berkaitan dengan apa yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ramli itu sudah cocok, sudah sesuai. Nah, seperti yang tadi disebutkan itu bagan-bagan termasuk apa namanya, kita mungkin Bapak Ibu sekalian sudah buka contoh-contoh apa namanya ini istilahnya bakja ya. Bakja. Iya, bakja. Nah, ini mungkin yang akan kita mungkin buat bersama dalam bentuk-bentuk pertanyaannya. Oleh karena itu barangkali bagi Bapak Ibu sekalian mungkin masih ada masukan yang lain yang mungkin di sini perlu lagi kita tambahkan, Pak atau Ibu Anti. Silahkan Ibu Anti. Saya rasa sudah mencakup semuanya yang kita paparkan Pak Sam. Ya, terima kasih Bu Anti. Apa yang atas respon yang sangat baik yang diberikan, ya. Jadi ini diantaranya hasil diskusi kita tentang bagaimana nantinya kita akan membuat bentuk-bentuk pertanyaan dari visi yang telah kita buat bersama, yang telah kita sepakati. Ya, buat dari Pak Sahrir, mungkin masih ada lagi. Silahkan Pak, silahkan. Iya, sekedar masukan ini Pak Sam. Jadi maksud saya masalah bakja ini tentang prakarsa perubahan. Maksudnya saya kita bisa jabarkan sementara dulu, mulai dari bakjanya dari B, kita jabarkan satu persatu, kemudian kalau seperti di poin 1 tadi membuat pertanyaan, kemudian membuat pertanyaannya itu, kemudian solusinya apa atau tindakannya seperti apa. Jadi kita jabarkan dulu turun supaya kita bisa menambahkan yang mana yang bisa yang dimasukkan. Seperti itu barangkali Pak kalau bisa. Ya itu nih Pak, tadi yang kita maksudnya diskusikan ini, karena saya juga ini tentang bakja ini memang juga saya belum baca total ini, cuma saya sempat tadi baca-baca awal-awalnya dari tentang visi, tentang bagaimana membuat sampai pertanyaan tadi saya sempat baca, makanya agak paham sampai di situ. Dan dalam bentuk bakja ini bentuknya seperti apa, saya belum juga paham betul bagaimana mungkin inilah yang kita akan diskusikan bersama tentang bakja ini, tentang kerja kelompok kita hari ini. Jadi mungkin kita bisa bersama tuntaskan
dan kita nanti rancang bersama dalam bentuk PowerPoint atau yang semisal dengannya. Itu yang akan kita buat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah sepakat tadi, ya, visinya sudah ada. Yang kedua, prakarsa pengetahuannya sudah. Jadi tinggal nanti kita buat tentang bentuk-bentuk pertanyaannya saja, Pak Di, yang kita akan buat. Seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Ramli, contoh pertanyaan apa yang saya harus lakukan. Ketika misalnya seperti apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus lakukan ketika misalnya bagaimana memunculkan karakter pada karakter yang ada pada peserta didik. Tentunya dalam hal itu yang kita lakukan tentunya bagaimana aplikasinya di sekolah. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Mungkin itu di antara bentuk-bentuk pertanyaan bentuk-bentuk pertanyaan dan jawabannya. Mungkin barangkali dari Pak Sahrir tentang Bakia mungkin pernah dibaca Pak ini barangkali. Mungkin kita bisa jabarkan supaya kita pahami, karena saya juga tadi ini Pak belum sempat baca tuntas ini anunya ini tentang Bakia ini, tentang materi ini. Inilah yang kita akan buat bersama. Saya kira Pak Sahrir barangkali masih ada bagaimana atau ada hal-hal yang mungkin Bapak bisa ini sampaikan. Silakan Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi tidak apa-apa barangkali kalau saya jabarkan artinya yang mana cocoknya sebentar yang bisa kita ambil. Jadi yang pertama itu masalah bagja prakarsa perubahan. Yang pertama itu membuat pernyataan. Jadi membuat pertanyaan, kemudian pertanyaannya itu adalah apakah yang saya harus lakukan untuk bisa membuat video pembelajaran dengan Canva untuk pembelajaran daring. Kemudian tindakannya Pak, yaitu mendapatkan aplikasi. Tindakannya, artinya solusinya. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran bagaimana mendapatkan aplikasi Canva. Pertanyaan seperti itu Pak. Kemudian tindakannya yaitu mengunduh aplikasi Canva dari Play Store. Kemudian berikutnya, gali mimpi. Kemudian pertanyaannya itu, apa yang bisa saya lakukan untuk menguasai aplikasi Canva? Kemudian tindakannya, yaitu menyunting video dan foto untuk berbagai keperluan. Kemudian berikutnya lagi Pak, yaitu jabarkan rencana. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang saya harus lakukan pertama kali pada saat berencana? Merencanakan sesuatu seperti ada apa yang langkah-langkah apa dulu yang diambil. Melakukan suatu rencana. Kemudian tindakannya itu adalah mendapatkan aplikasi dan menginstalnya. Nah, kemudian yang terakhir, atur eksekusi. Kemudian pertanyaannya itu Pak, siapa yang bisa mengarahkan untuk membantu semua menguasai aplikasi Canva? Tentunya barangkali kalau tindakannya ini ya teman sejawat atau rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita atau di lingkungan kita. Mungkin seperti itu barangkali Pak anunya, sekedar contoh-contohnya nanti seperti ada teman-teman yang bisa menambahkan atau merevisi, silakan, karena ini kan cuma masukkan dulu belum paten di Pak Samdi. Iya, belum paten. Jadi saya kira silakan. Iya, jadi saya kira seperti itu dulu Pak. Iya. Makanya kita merancang nanti kita dalam pertemuan mungkin lewat WA nanti kita betul patenkan yang seperti apa yang kita akan rancang dari tugas kita pada sore hari ini. Mungkin ada lagi tambahan lagi dari yang lain, dari Bapak dan
atau Ibu Suryanti dari Pak Ramli atau dari Pak Swandi nih. Pak Swandi masih dengar? Silahkan Pak Swandi. Mungkin Pak Swandi ada tambahan? Iya. Ya, mungkin dari Pak Swandi ada tambahan? Silakan Kalau Pak. dari saya Pak, ku rasa cukup Ji. Oh iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Dari Pak Ramli? Baiklah, saya pesan mungkin anunya di situ juga pesan, artinya kita apakah kita masing-masing buat bakjasnya kayak apanya lagi di sini bakja artinya buat pertanyaan utama. Apakah semua kita masing-masing atau satu jadi ambil atau bagaimana? Masing-masing Nah, berbuat 5 atau kalau pertanyaan apa? kayaknya sampai 2 jadi. Sampai berapa? Sampai 2 Ji. Sampai 2. Atau bisa lebih? Iya. Kalau pertanyaan yang saya lihat dari beberapa materi termasuk contoh-contoh itu bisa banyak di situ, ada sampai 5. Iya, bisa banyak sih. Sesuai dengan Oh iya. Iya, itu sesuai dengan pengembangannya, Pak. Iya. Supaya semakin banyak juga bentuk-bentuk pertanyaannya dan bagaimana tindakan untuk melakukan dari kegiatan dari pertanyaan tersebut. Sudah Tindakan betul tadi? penyelidikannya Pak Sandi, tindakan Iya, penyelidikannya iya. itu. Iya. Artinya kita bikin pertanyaan, buat pertanyaan Iya. baru apa lagi? Seperti Nabilan Pasar tadi, seperti itu contoh-contohnya Iya. maganya seperti itu. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana. Seperti Pak Sandi. Iya. Baru ada seperti tindakannya, pertanyaannya seperti itu. Oh iya. Sedikit lagi Pak Sam. Iya. Silakan Pak Sarir, mungkin ada lagi masukan dari Pak Sarir, silakan. Iya, jadi maksud saya seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wandi bahwa pertanyaannya itu bisa sampai 1-2, tapi saya rasa mungkin tidak ada masalah Pak. Artinya mungkin lebih dari 2 tidak ada masalah. Yang penting ada tindakannya tuh, ada penyelesaiannya. Jadi semakin banyak pertanyaan menurut saya semakin bagus. Yang penting ada solusinya, ada tindakannya. Iya, saya kira begitu barangkali Pak Samdi. Jadi maksudnya tadi itu kalau ada yang menambahkan lagi lebih dari 2 atau 3, tidak ada masalah. Yang penting ada tindakannya. Iya. Yang penting tindakannya ada dan tepat. Iya, betul. Jangan sampai itu yang ditakutkan kalau pertanyaannya yang bagus kemudian tindakannya yang tidak ada. Ini kan merepotkan. Tidak ada solusinya, bingung juga. Iya, betul. Tidak ada Makanya solusinya. cari solusi, dicarikan solusi bagaimana supaya dapat gitu. Jangan sampai bagus pertanyaannya, tindakannya juga. Iya, yang saya khawatirkan jangan sampai di situ aja kita putar-putar, ngetok kemana. Putar pasti. Iya. Karena tidak ada tindakan atau tindakannya atau penyelidikannya. Iya, betul, iya. Ya, baik barangkali Bapak Ibu sekalian, betul ya. Jadi mungkin nanti dari keberlanjutan dari keberlanjutan diskusi kita, ini kan kita membuat materinya, ya, tugas kelompoknya untuk mungkin kita diskusikan dalam pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin seperti itu, Pak Di. Iya, dari keberlanjutan diskusi ini barangkali seperti itu. Dalam bentuk tugas kelompoknya, Pak. Ini kan kita akan buat ini, kita akan rancang ya. Apakah pasang PowerPoint atau melalui Canva? Iya. Melalui Canva saja, Pak. Karena kalau kita buat di situ itu kan otomatis nih. Ya. Iya. Di sini kita sudah semua membuat, mungkin sudah bisa ya. Apalagi di sini ada Pak Swandi bisa, Pak Ramli juga bisa. Insya Allah Pak Sahri, saya juga insya Allah bisa. Jadi tinggal mungkin Ibu Sunanti. Mungkin Pak Ramli, mungkin kita bikin kelompok kelompok kecil lagi untuk kita gabungkan beberapa orang ini supaya kita lebih mudah lagi. Bisa lah. Ya, bisa.
Jadi setelah mungkin setelah diskusi ini kita buat lagi kita sudah masuk dalam satu kelompok Pak Di? Iya, sudah satu kelompok ini. Oh Pak Sam. iya, Iya, Pak dipimpin. begini. Ayo betul Pak. Ada kelompok kecil-kecilan lagi nanti. Jadi, Ada tuh masukan-masukan begitu. iya di Dengan grup podcastnya. di grup WA maksudnya begitu. Untuk diskusi Iya, hari ini. Iya, bagus nih Pak, supaya gampang dikomunikasikan. Yang penting jangan berhubungan. Nah, betul. Semangat ya Pak, semangat Ibu. Iya Pak Sarir, terima kasih. Selalu mantap, siap. Iya Pak, pengen apa ada nih. Mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian, kita barangkali bisa masing-masing kembali sebagai sebelum mengakhiri diskusi ini, kembali saya mungkin sebutkan sebagai mengingatkan kembali sebagai penegas sebelum kita akhiri, mungkin ada kata-kata pamungkas masing-masing dari Bapak Ibu sekalian untuk mengakhiri diskusi kita ini. Dari saya bahwa kita sepakat yang pertama visi kita diantaranya yang mungkin sebentar mungkin masih perlu perbaikan, di mana kita akan visinya yang sudah kita tadi sampaikan, yaitu mewujudkan atau terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter Pancasila, berakhlak mulia, berbudaya, serta mampu bersaing menghadapi tantangan global. Di antaranya bentuk-bentuk prakarsa pengetahuannya, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai karakter kebinekaan global itu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, ini dari saya sebagai sebagai penutup dari diskusi kita, sebagai penyambung dari diskusi kita untuk kembali mengingatkan kita. Mungkin kita bisa masing-masing menyebutkan kembali hal-hal atau ada mungkin kata-kata yang untuk mengakhiri diskusi kita supaya kita tambah semangat barangkali. Silakan, saya persilakan satu-satu. Silakan. Pak Ramli dulu. Pak Ramli, silakan. Pak Syahrir. Iya, silakan Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Jadi baiklah untuk rekan-rekan di kelompok ini, marilah kita bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi, kerjasama yang baik, sehingga di apa yang menjadi tugas kita di kelompok kita ini bisa berjalan dengan baik. Jadi marilah kita bersama-sama memukakan pendapat, ide-ide, sehingga tugas yang kita diberikan di kelompok ini bisa semaksimal mungkin dicapai, sehingga perasaan kita enak, tenang, karena hasil yang kita inginkan bisa tercapai. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih Pak Syahrir. Itu tadi motivasi dan semangat yang luar biasa untuk kelompok kita, dan itu sangat memberikan semangat di mana kita betul-betul bisa bekerja sama tim supaya hasilnya tentunya nanti juga yang kita inginkan maksimal. Ya, itu dari Pak Syahrir. Terima kasih banyak dan sangat bagus sekali. Mungkin ada yang lain lagi untuk motivasinya. Silahkan dari Pak Ramli. Silakan Pak Ramli. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan oleh Pak Sam itu saya sudah sepakat. Apa yang dikatakan oleh Pak Sari, saya juga sepakat bahwasanya yang perlu ditingkatkan di sini lagi yaitu kolaborasi, artinya berkomunikasi dengan 5Q ini. Mudah-mudahan untuk hari apa anunya ya, hari Senin. Tanggal 22. Tanggal 23. Iya, masih panjang nih.
Dua masih kayaknya. panjang. Jadi artinya kita betul-betul memaksimalkan mungkin ini sehingga kita bisa apa yang dikatakan Pak Sahril itu tadi saya sepakat. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli atas masukan dan saran, itu sangat bagus. Dan mungkin tinggal dua dari Pak Swandi. Pak Swandi ini, bagaimana ini? Oke. Silakan Pak. Motivasinya, kata-kata terakhir ya, kata-kata motivasinya. Ini pertama kalinya kita disatukan dalam satu pengajar praktik. Itu Pak Muhairal langsung yang kemarin-kemarin itu kita ada yang dibagi 4, dibagi 3, ya. Dan kita terpisah-pisah pendamping. Nah, ini barusan ini disatukan kembali. Jadi saya kira insya Allah tidak akan ada halangan karena kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam orang atau berbagai macam karakter sehingga kita dikumpulkan lagi kembali dalam satu pendamping ini. Kita sudah membawa beberapa pengalaman dari kelompok-kelompok diskusi kemarin. Insya Allah ke depannya pekerjaan kita untuk menyusun tugas kita ini akan lancar insya Allah. Amin. Baik, Pak. Mata pasam. Mata pasam. Oh iya. Silahkan mungkin Ibu Anti terakhir, silahkan Ibu Anti. Makasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Sam. Jadi kata motivasinya di sini yaitu kita saling mendukung dan saling menjaga kekompakan. Itu dari saya, Pak. Ya, terima kasih Ibu Anti. Ya, motivasinya di mana kita motivasinya dari Ibu Anti itu bagaimana kita menjaga kekompakan, ya. Tentunya dalam hal yang baik, terutama dalam bekerja. Ya, bagaimana kita bisa memberikan saran, masukan, dan dari pengalaman sebelumnya mungkin kita bisa antisipasi supaya tidak tidak seperti mungkin diskusi sebelumnya ya, di mana mungkin ada kesalahan teknis, ya itu hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi, ya. Dan mungkin bisa diteknisi atau seperti apa supaya waktu itu tidak banyak yang terlewatkan, begitu bisa dimanfaatkan karena di mana juga ya, dalam setiap diskusi itu memang kita dibatasi juga waktu yang ada. Saya kira Bapak Ibu sekalian, ini diskusi kita pada pagi hari ini dan juga saya mengingatkan kembali bahwasanya mari kita memperbaiki. Sorry Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kembali saya ingatkan bahwasanya sebelum kita kembalikan ke Bapak fasilitator kita, mari kita sama-sama memperbaiki niat kita untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Insya Allah dari niat yang baik itu akan memunculkan di mana kita bisa melakukan sesuatu hal yang baik pula. Kalau memang niatnya itu diawali dari dari niat yang baik. Sebagaimana dalam agama kita ya. Dalam agama kita selalu diingatkan innamal a'malu binniyat. Jadi selalu ditekankan itu niatnya dulu yang harus perbaiki. Insya Allah itu kalau niatnya sudah bagus semuanya bisa dilaksanakan, bisa bekerja dengan baik dan bisa memotivasi kita. Saya kira itu intinya Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan banyak juga terima kasih dalam diskusi ini. Kita mungkin bisa bergabung kembali ke Bapak fasilitator kita di room 1 mungkin. Atau masih ada waktu Pak ya? Boleh Pak. Ya. Silakan kembali ke main room. Ya, terima kasih Pak Haji.